Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladhi ja'ala ramadana syahra siyam wa ja'ala laylahu laylatal qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa habibuh khairu khalqillahi fil alamin. Arsalahu Allah bil haqqi basyiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معاشر المسلمين والmuslimat jamaah tarawih rahimakumullah. Mari kita pertama-tama memanjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang setinggi-tingginya dan pujian yang sedalam-dalamnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kita untuk memasuki bulan yang penuh dengan keberkahan, telah mengizinkan kita menjalankan Ramadan, dan kita telah berada pada malam yang ketiga Ramadan ini, dan ini adalah merupakan nikmat yang Allah telah karuniakan kepada kita sekalian. Hingga saat ini alhamdulillah kita masih sehat, segar bugar, kita dalam keadaan bahagia telah menjalankan hari kedua berpuasa, dan insyaallah besok kita akan melaksanakan puasa hari ketiga. Tentu kita memuji kepada Allah karena dengan izinnya dan ridanya serta taufik inayah dan hidayahnya kita alhamdulillah menyelesaikannya. Mudah-mudahan apa yang kita jalankan dengan setulus dan seikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tak lupa mengaturkan salam dan selawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengantar kita keluar dari kejahilan menuju peradaban, keluar dari kegelapan menuju alam yang indah terang benderang, keluar dari kesesatan menuju ilmu pengetahuan. Dan tentunya pantaslah kita bersama-sama mengalunkan ucapan selawat kepada beliau dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Begitu indahnya selawat ini kita dianjurkan oleh Allah, disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu lahu biha asyra." Siapa orang yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan membalasnya selawatnya 10 kali. Masya Allah. Man shalla alayya asyra sallallahu lahu biha mi'ah. Siapa orang yang berselawat kepadaku 10 kali, maka Allah akan membalasnya 100 kali. Demikian pula wa man shalla alayya mi'ah sallallahu lahu biha alfa. Siapa orang yang berselawat kepadaku 100 kali, maka Allah akan membalasnya 1000 kali. Dan siapa yang berselawat 1000 kali, insyaallah dia akan dibebaskan daripada api neraka. Masya Allah. Keutamaan ini disebutkan dalam kitab Al-Mustatra fi kulli fannin mustatra. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu di malam yang seperti ini, setelah kita melaksanakan salat Isya, menjelang untuk kita melaksanakan tarawih bersama, insyaallah, dan tarawih yang kita lakukan ini sangat spesial karena ini adalah malam di mana setiap rumah-rumah yang memang mengadakannya alhamdulillah mengadakan dengan baik, dan mereka yang diizinkan untuk mendapatkan karunia membuat acara seperti ini adalah hal yang sangat luar biasa, sebab tidak selamanya kita dapatkan suasana seperti ini. Biasanya kita ceramah di masjid, namun pada masa-masa seperti ini kita dianjurkan berada di rumah, dan kita telah membuat agenda tarawih keluarga, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan insyaallah dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini akan kita uraikan yaitu golongan orang-orang yang dirundukan oleh syurga.
Mereka-mereka siapa yang dirindukan oleh surga? Tentu ada beberapa golongan yang insya Allah kita akan uraikan pada waktu-waktu yang akan menyusul insya Allah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat ini menggambarkan sebuah karakter dari seorang nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentu Allah utus untuk kita menjadi suri tauladan, yang sifatnya penuh dengan kerahmatan, yang sifatnya ingin kalau kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau datang untuk menyelamatkan kita dari jurang kegelapan menuju alam yang indah terang benderang. Beliau menuntun kita berbagai aspek ibadah untuk kita bisa ambil saripati hikmahnya untuk kita amalkan dalam keseharian kita, sehingga kita menjadi insan-insan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu di dalam Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian dari diri kalian, dari keluarga kalian, dari bagian dari keluarga kalian, dari diri kalian, min anfusikum azizun 'alaihi, yaitu memiliki kemuliaan, harisun 'alaikum, dan memiliki antusiasme, memiliki keinginan yang sangat besar untuk umatnya, untuk kita. Harisun 'alaikum bil mu'minina, terhadap orang mukmin, raufur rahim, sangat mencintai dan memiliki cinta kasih yang sangat dalam. Maka dari Al-Quran ini sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk orang-orang yang dicintai oleh Allah dan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang-orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala, insyaallah satu yang pertama yaitu shaimu Ramadan. Orang-orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sudah ditakdirkan buat kita, dan ini adalah bulan untuk menyempurnakan rukun Islam kita yang ketiga, yaitu watasumu Ramadan. Setiap orang muslim hendaknya apabila datang bulannya tidak ada alasan untuk tidak berpuasa, kecuali mereka dalam keadaan uzur, mereka dalam keadaan-keadaan tertentu yang memang sudah diajarkan dan disyariatkan oleh agama. Akan tetapi mereka yang mampu melakukannya, tidak ada halangan untuk melakukannya, maka tidak ada alasan untuk tidak berpuasa. Maka berpuasa ini adalah merupakan pekerjaan ibadah yang sangat dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, kullu amal ibni Adam lahu. Setiap pekerjaan anak Adam adalah baginya, untuknya. Dia salat untuknya, dia zakat untuknya, dia haji untuknya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya puasa ini adalah milik aku, wa ana ajzi bihi, saya yang akan memberikan ganjaran tersendiri. Oleh karena itu, bagaimana kita mengikhlaskan ibadah puasa kita karena Allah Subhanahu wa taala? Kita melakukannya dengan ketulusan, menahan diri mulai dari terbit fajar, min tulu'il fajar, as-siyam wal imsak anil akli wasyurb wa ghasayanin nisa'i minal fajri. Mulai dari fajar. Dan ini artinya mulai dari imsak yang sudah ditentukan dalam kaidah dan syariat, yang secara bersama-sama kita lihat dan kita sepakati jadwalnya. Kita berusaha menegakkan dan menahan diri mulai sejak ditentukan imsaknya. Apa yang kita jaga? Ya, kita jaga dari segala-galanya, menahan diri dari segala-galanya. Termasuk diantaranya menahan diri dari tidak makan, tidak minum. Bukan cuma batasan tidak makan dan tidak minum, tetapi segala hal yang bisa membatalkan puasa. Karena sesungguhnya buat apa kita berpuasa kalau nanti puasa kita tidak ada yang kita dapatkan kecuali kelaparan saja, tidak ada yang kita dapatkan kecuali kehausan saja. Maka
bagaimana caranya bisa kita memurnikan ibadah ini supaya kita tidak hanya dalam takaran menahan lapar dan menahan dahaga saja, tetapi kita mendapatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, fa innahu li, sesungguhnya puasa adalah milik aku, wa ana ajzi bih, saya akan memberikan ganjaran tersendiri. Dan salah satu di antara pahala yang akan didapatkan oleh orang berpuasa, di dalam hadis Rasulullah dia katakan, inna lil jannati babun yuqalu lahu Rayyan, sesungguhnya pada surga ada pintu diberi nama Ar-Rayyan, la yadkhulu fihi illa as-saimun, tidak ada yang bisa masuk kecuali orang-orang yang berpuasa. Maka apabila kita mau masuk di surga dengan pintu Ar-Rayyan, maka berpuasalah kita, berpuasa sebaik mungkin dan asaskan dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang-orang yang dirindukan oleh syurganya Allah Subhanahu wa taala adalah tali'ul Quran, yaitu orang-orang yang mencintai membaca Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim Allah turunkan di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Untuk apa? Untuk menjadi pedoman, untuk menjadi penuntun jalan, untuk menjadi pengantar kita kepada kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Setiap saat membukanya adalah ayat-ayat di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita konsentrasi dan memberikan kepada kita kesempatan untuk mentelaahnya, mentadabburinya, memahaminya, bahkan pada tingkat istiqamah mengamalkannya. Itulah Al-Qur'anul Karim. Dan Al-Qur'anul Karim adalah zikir yang paling tinggi. Kenapa Al-Qur'anul Karim zikir yang paling tinggi? Karena di dalam kaidah mengatakan Al-Qur'anu kalamullahi lafzan, perkataan Allah secara lafaz, wa ma'nan, dan maknanya. Sehingga dengan demikian apabila kita membaca, kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah bulan suci Ramadan ini berbagai cara, berbagai metode, setiap pribadi muslim mencari caranya, dan kita alhamdulillah telah membuat satu cara untuk berlomba-lomba satu keluarga membaca Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah kita ada 10 orang berada di keluarga ini yang insyaallah yang teragendakan untuk bisa membaca Al-Quran rutin. Dan alhamdulillah di antara anak-anak yang ada di sini, di rumah ini, di tempat di mana ibadah tarawih kita laksanakan, setiap malam akhir daripada tarawih kita melaporkan hafalannya atau bacaannya, yaitu ada yang sampai 7 juz dibaca, ada yang sampai alhamdulillah 11 juz. Masya Allah, satu hari membaca 11 juz adalah satu hal yang amat nikmat luar biasa, dan semua minimal menghatamkan 1 juz dalam satu hari. Dan kita berusaha bagaimana supaya Al-Qur'anul Karim ini bukan cuma kita bisa khatam sekali, tetapi kita maksimalkan untuk bisa mengkhatam berkali-kali. Sebab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau di dalam sebuah kitab Ad-Diwan dikatakan annal imam khatam al-Qur'ana 60 marrah. Beliau mengkhatamkan Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan 60 marrah, 60 kali di dalam bulan suci Ramadan. Bagaimana kita mau berapa kali? Tentunya ini tawaran, kita mau memaksimalkan. Kalau tidak bisa seperti beliau, maka kita memaksimalkan potensi diri kita untuk menggapai. Dan satu hal yang sangat luar biasa nikmatnya, karena membaca Al-Quran sebagai wajib ain atau fardu ain, kita akan mendapatkan pahala yang dilipat gandakan menjadi 70 kali pahala. Bayangkan di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, wa man adda fihi sunnatan, siapa yang melaksanakan satu sunnah di dalam bulan suci Ramadan, faka'annama adda faridatan fi masiwa. Siapa melaksanakan satu sunnah di dalam bulan suci Ramadan, maka dia seperti mendapatkan nilainya faridah, keutamaan, kewajiban di luar Ramadan. Wa man adda fihi faridatan kanat kaman adda 70 faridatan fi masiwa. Siapa melaksanakan sebuah kewajiban di dalam bulan suci Ramadan, maka dia akan mendapatkan nilainya 70 kali kewajiban di luar bulan suci Ramadan.
Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau saja membaca Al-Quran masuk kategori wajib ain, fardu ain, maka fardu ain ini Allah nilaikan menjadi 70 kali membaca Al-Quran. Sekali membaca sama dengan 70 kali. Jadi kalau kita khatam sekali, berarti kita nilainya sama dengan 70 kali khatam. Kalau 2 kali, berarti kita mengkhatamkan sama dengan 70 kali kali 2. Seberapa kali lipat kita bisa laksanakan, insya Allah Allah akan memberikan ganjaran kepada kita yang sangat maksimal dan sangat indah dan sangat bagus. Ma'asyiral muslimin, jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah berhenti melakukannya, karena sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran yang kita baca dari sisi pahala, mengqara al-Qur'ana harfan walahu asyru amsalha. Siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf maka baginya pahala 10 pahala. La aqulu alif lam harf. Kata Rasulullah, saya tidak mengatakan alif lam itu 1 huruf, walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harf. Berarti 1 huruf sama dengan 10, dan 10 kali 3 menjadi 30 pahalanya. Bayangkan saja bagaimana kalau kita bisa membaca Al-Quran 30 juz. Dan ini adalah merupakan madrasah yang kita maksimalkan. Jangan sampai kita lepas dari Ramadan lalu kita tidak pernah mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Jangan sampai. Kita memaksimalkan bagaimana supaya setiap keluarga dari semua rumah-rumah yang ada di Indonesia ini bisa mengkhatamkan Al-Quran. Kalau di dalam rumah itu ada 2 orang, mereka mengkhatamkan Al-Quran masing-masing. Kalau banyak orang di dalamnya, kalau ada 10, maka mereka mengkhatamkan Al-Quran masing-masing. Maka alangkah indahnya Ramadan di tahun ini, karena kita bisa memaksimalkan potensi kita membaca Al-Quranul Karim. Sebab kadang-kadang kalau kita melangkah, kita pergi ke sana, di jalan ada semacam gangguan untuk tidak kita konsen berfikir bagaimana membaca Al-Quran. Tetapi di rumah-rumah kaum muslimin saat Ramadan kali ini benar-benar merupakan momentum yang terbaik untuk memaksimalkan membaca Al-Quranul Karim. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa yang kita harus syukuri, dan ini hikmah yang amat indah yang Allah kirimkan buat kita. Lalu kemudian bagaimana caranya supaya Al-Quran ini bisa menjadi tidak sekedar dibaca, tetapi bawalah pada sentuhan tadabburan, ta'ammulan, tafaqquhan, bitadrij, iltizaman, kemudian wa amalan. Jadi selain daripada tilawatan, membacanya maksimal, kalau bisa membacanya dengan tajwid yang baik, setiap orang berusaha belajar membaca yang baik, lalu kemudian menaikkan bacaannya dengan kalau bisa juga menghafalnya, adalah amat luar biasa. Tetapi ada satu prinsip, apabila kita membaca berkali-kali, insya Allah ini akan melahirkan kemampuan untuk kita menghafal. Sebab apabila Al-Quranul Karim kita baca dan kita masukkan dalam agenda sebagai bacaan rutin, kita ganti bacaan kita dengan bacaan Al-Quranul Karim, dan kita merasa berbahagia, merasa berbangga karena Al-Quran kita bisa baca, Masya Allah, daripada kita baca yang lain, lebih baik kita baca Al-Quran. Tapi pada tingkat berikutnya kita upgrade nilainya, yaitu memahami, mendalami, mengetahui apa kandungannya, demikian pula istiqamah di dalamnya dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Ma'asyarul muslimin, jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga daripada orang-orang yang dirindukan oleh syurga adalah orang-orang yang mut'imu ju'in, itu orang-orang yang senantiasa memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Ini adalah merupakan sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita cintai, yang suka memberi makanan kepada orang-orang yang lapar. Masya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kita dikaruniai oleh Allah kemampuan seperti itu. Dan kalau kita tidak bisa, minimal kita bisa mendoakan atau bisa berbagi apa yang kita bisa, kalau memang bisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika di mana beliau di zamannya ada seorang buta Yahudi yang senantiasa Rasulullah memberi makan kepadanya. Pada saat Rasulullah memberi makan kepadanya, orang buta Yahudi ini selalu bercoloteh. Colotehnya tidak enak sama sekali. Selalu orang buta Yahudi mengatakan, "Hai saudara, jangan ikuti Muhammad. Muhammad orang yang gila." Itu ungkapan seorang buta Yahudi. Karena dia tidak tahu ternyata yang setiap harinya
di mana yang memberi makan itu adalah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan saja, Nabi menyiapkannya, Nabi memberikan makanan yang sangat halus, dihaluskan sehalus-halusnya, kemudian disuguhkan kepada orang yang buta Yahudi, dikasih makan. Lalu suatu ketika orang buta Yahudi ini sempat sempat merasa heran. Kenapa? Karena pada suatu ketika terjadilah pergantian tugas untuk menjalankan misi sunnah, yaitu memberi makan. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tiada di permukaan bumi ini, maka Abu Bakar As-Siddiq ingin melanjutkan sunnah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bertanyalah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu ayahandanya Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, apa yang selama ini dilakukan oleh Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya?" Maka Aisyah menjawab, "Hai ayah, ada satu pekerjaan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya, yaitu beliau suka memberi makan kepada orang buta Yahudi yang ada di salah satu pojok kota Madinah ini. Kalau engkau mau melanjutkan sunnah ini, maka pergilah engkau cari di salah satu pojok kota Madinah." Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq pergi berjalan mencari. Di kejauhan, maka Abu Bakar melihat orang Yahudi ini duduk dan berceloteh. Dari kejauhan kedengaran suaranya, "Ai saudara-saudara, jangan ikuti Muhammad karena Muhammad orang gila." Itu ungkapan orang Yahudi. Maka Abu Bakar sempat terperanjat. Beginikah orang yang disayang? Beginikah orang yang dikasihi oleh seorang kekasih Rasulullah, kasih Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beginikah perlakuannya? Tapi karena Abu Bakar As-Siddiq ingin melestarikan dan melanjutkan sunnah ini, maka beliau pun mendekati orang buta Yahudi itu. Lalu pada saat mendekat, orang buta Yahudi membisikkan, "Hai saudara, jangan ikuti Muhammad, Muhammad orang gila." Lalu itu pun dilakukan, menyiapkan makanan, makanannya disiapkan dengan baik. Tapi ada satu hal yang menjadi pertanyaan. Kenapa makanan yang kemarin-kemarin beda daripada makanan hari ini? Akhirnya orang buta Yahudi bertanya, "Ada gerangan kok berbeda?" Lalu orang buta Yahudi ini dengan terperanjatnya Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq pun menjawab, "Sesungguhnya yang kemarin memberikan makan beda dengan hari-hari, beda dengan hari ini. Yang kemarin memberikan makan itu adalah seorang yang selama ini kau colotehi, kau senantiasa mengatakannya perkataan yang tidak pantas. Siapa dia? Dia adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana dia? Dia telah meninggal." Lalu pada saat itu orang buta Yahudi mengatakan, "Ya siapa ya fulan, saya Abu Bakar." Kan Abu Bakar sudah memperkenalkan diri sebelumnya. "Saya adalah Abu Bakar, bukan Muhammad yang memberikan makan hari ini." Maka orang buta Yahudi mengatakan, "Ya Abu Bakar, tuntun saya untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, hamba Allah dan utusannya." Maka orang buta Yahudi ini dengan sifat dan karakter baginda Nabi yang lembut dan suka memberi makan kepada orang buta Yahudi ini, akhirnya orang buta Yahudi tersentuh dengan perilaku Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ini adalah bagian dari sikap dakwah kita bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Bil hikmah juga dengan cara berlemah lembut, menyantuni orang-orang yang perlu disantuni dalam kaitannya dengan masalah makanan, karena sesungguhnya ini adalah sesuatu yang paling utama dan paling berkesan pada diri seseorang, yaitu memberi makan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kiranya bagian dari tausiah kita di Ramadan yang malam ketiga ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dan tersampaikan pada malam hari ini memberikan pesan untuk kita menjadi insan-insan yang antusias, yang termotivasi untuk yang pertama, mari kita memaksimalkan cinta kita di dalam menjalankan ibadah puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah perintah dan sekaligus rukun yang memang patut kiranya kita amalkan dan laksanakan pada bulan yang sudah disyariatkan. Yang kedua, mari kita memaksimalkan cinta kita di dalam mentelaah, membaca Al-Quranul Karim. Bukan pada setakat membaca saja, tetapi lebih daripada itu menaikkan nilainya dengan perenungan, pendalaman maknanya, kemudian mendalami apa yang terkandung dari hukum-hukum yang ada di dalamnya.
kemudian istiqamah di dalam membacanya, kalau perlu juga kita hafal-hafal dan mengamalkan dalam keseharian kita. InsyaAllah jadikan Al-Quran sebagai bacaan harian kita, dan kita memaksimalkan ibarat perjalanan panjang, lakukan perjalanan panjang dan rodanya adalah Al-Quranul Karim. Jangan pernah berhenti kecuali sampai pada endingnya. Mulailah kita membaca Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya sampai kita mengakhiri dengan surah An-Nas. Dan apabila kita sampai pada surah An-Nas, kita ulangi lagi dan jangan bosan. Lakukan ini berkali-kali sebagai kebiasaan yang mulia insyaAllah. Dan ingat, sebagai pesan dari Rasulullah SAW, Iqra'il Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang di hari kemudian membawa syafaat bagi pembacanya. Yang kedua kata Rasulullah SAW, Iqra'il Quran warattil wartaqi fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uh. Bacalah Al-Quran, perbaikilah bacaannya, pertinggilah bacaannya, karena sesungguhnya kedudukan kita di hari kemudian setinggi dan sebanyak ayat mana kita baca. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, inayah, hidayah untuk mendapatkan yaitu kecintaan tulus untuk membaca Al-Quran di Ramadan ini sebagai madrasahnya. Dan apabila kita keluar dari bulan suci Ramadan, kita tetap akan istiqamah menggalakkannya sebagai bagian dari cinta membaca Al-Quran. Dan yang ketiga adalah apabila kita memiliki kemampuan untuk berbagi, karena Ramadan ini dikenal juga dengan syahrul judi wal ata, maka cocok pula dengan konsepsi tadi, yaitu mut'imu ju'an. Syahrul judi wal ata, bulan berbagi. Apabila kita mampu berbagi, apa salahnya kita berbagi? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita segala-galanya yang terbaik dan memberikan keberkahan bulan suci Ramadan insyaallah. Semoga bermanfaat. Yang baik adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu adalah irada dan keinginannya untuk tersampaikan, dan yang kurang adalah kekurangan hamba Allah, kekurangan saya. Semoga Allah memaafkannya dan kita semua mendapatkan ilmu yang insyaallah menjadi amalan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.